Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di obrolan ngomong sendiri tukang hipnotis hipnoterapi ya. Biasa perjalanan dari arah mana ini, arah barat menuju timur ya. Buat teman-teman mungkin di setiap pagi, siang, atau sore saya sering membuat live streaming ataupun live seperti ini ya. Nanti ini menjadi bahan untuk di YouTube ya. Nah, beberapa hari ke belakang saya sudah buat bercerita tentang rezeki di balik ngopi ya, apaan ya gitu kan. Nah, jadi nanti sesuai dengan judul yang di atas ya, yang nanti sudah berkunjung ke channel YouTube saya ya, dan menuju kepada judul yang saya maksud di atas tadi ya, disimak, ditonton, setelah selesai dikomentari ya. Dikomentari itu saya ngomongin apa sih, resumenya, kira-kira kesimpulannya kan gitu ya. Nah, yang komentarnya yang terbaik nanti akan saya balas komen untuk saya mintakan nomor WA-nya gitu ya. Dan setelah itu nanti akan saya kirimkan pulsa. Besarnya berapa nanti saja ya. Jadi tapi harus memenuhi syarat tadi ya, subscribe ya, like dan komentari video tersebut ya. Oke, mudah ya, mudah ya. Oke, dan waktunya bisa 1 minggu ke depan ya. Jadi silakan yang mau ikutan ya, tidak ada paksaan, silahkan ya. Channelnya Dharma Inspirator. Baik teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi berbagi itu tidak harus dalam kondisi bergelimpangan ya. Berbagi itu bisa setiap saat, setiap waktu gitu. Jadi kapanpun kita siap, kita ada waktu, silahkan berbagi. Tidak harus dalam secara finansial, tidak harus dalam secara harta gitu ya. Jadi berbagi cerita, berbagi pengetahuan juga itu merupakan sebuah nilai ibadah. Oke. Nah, masuk mungkin pagi ini kita ngomong-ngomong ringan aja ya, mengenai beberapa public figure yang selalu berbagi tentang ya, selalu berbagi ya, trennya sih giveaway ya gitu. Jadi berbagi kalau mereka sudah berbagi rezeki gitu. Kita juga bisa ya, Anda pun bisa ya, karena berbagi yang besar itu diawali dari hal yang kecil, berbagi yang kecil ya, dan tidak harus dimulai dari orang lain, dimulai dalam diri kita sendiri ya. Dan kapan harus memulainya? Ya saat ini juga gitu ya, karena besok kita nggak tahu gimananya. Oke, maaf belokan tadi. Jadi konsep berbagi itu
tidak perlu harus cerita ke orang lain bahwa saya itu ada atau tidak ada, tidak perlu. Ya. Apalagi dengan orang terdekat kita, dengan orang tua, itu tidak perlu kita sampaikan belum ada rezeki atau apa. Orang tua mungkin membutuhkan uluran tangan kita. Ya. Orang tua mungkin sudah tidak mampu beraktivitas lagi. Tapi kalau kita kan masih punya tenaga, masih punya pikirannya, masih bisa diolah terus, ya. Masih bisa menjemput rezeki, ya. Jadi rezeki itu dijemput, bukan dicari, ya. Jadi Tuhan itu sudah memberikan sebuah keberkahan di alam semesta ini mengenai rezeki yang berkelimpahan. Tinggal bagaimana kita mau menjemputnya. Mau menjemputnya tentu ada yang dengan cara harus dengan ada toolsnya, ya. Toolsnya itulah seperti kita gini. Kalau kita mau makan, ada makanan cuma dilihat, sudah pasti tidak akan terasa kenyang. Yang harus kita lakukan adalah memakan makanan tersebut dengan berbagai cara. Kalau ada sendok, bisa pakai sendok. Kalau tidak ada sendok, ada garpu, pakai garpu. Ketika tidak ada dua-duanya, harus bagaimana? Bisa pakai tangan. Ya. Jadi itulah yang disebut dengan dijemput. Ya. Termasuk rezeki di alam semesta itu betul-betul sudah disediakan. Jangan melihat bahwa sebuah kondisinya melihat bahwa saya kok belum bekerja, kok saya sulit bekerja. Selama masih pola pikirnya masih berada di situ, maka yang terjadi kita ini menjadi seperti katak dalam tempurung. Jadi hanya di situ-situ saja. Ya. Nah ini maksudnya. Jadi bagaimana supaya lepas dari tempurung itu? Tentu harus keluar. Kalau dalam bahasa kerennya ini harus out the box, ya. Out of the box. Jadi keluar dari kotak. Kalau kita hanya berpikir secara berdasarkan pengetahuan yang kita dapat, maka hasilnya tidak akan jauh dari apa pengetahuan yang kita punya. Supaya bisa out of the box, maka kita membutuhkan pengetahuan tambahan, membutuhkan referensi. Dari mana itu? Tentu dari teman-teman kita sekitar, gitu ya. Dari seringnya kita ngopi. Kopi dalam makna adalah silaturahmi, ya. Lalu kepikiran, waduh, mau ada tamu, bingung segala macam. Tidak harus kita menjamu sesuai dengan di luar batas kemampuan kita. Ya, jadi ngopi, rezeki di balik ngopi itu ada, ya ada. Ya. Kalau kita mau mindsetnya berubah, tentu kita harus, ibarat pepatah, gelas itu harus kita kosongkan. Kalau gelas sudah berisi air, lalu kita tuangkan dengan air yang baru, maka akan menjadi mubazir air yang sudah ada itu. Ya. Jadi air yang ada di gelas itu kalau mau tidak diminum bisa kita siram ke tanaman. Ada nilai manfaat buat tanaman. Lalu kita isi baru. Ya. Sama dengan pengetahuan. Pengetahuan kalau dipendam terus, ya, tidak akan terlatih. Jadi kita berbagi pengetahuan, kita sharing dengan teman, ya. Pokoknya berpikir berbagi saja, tidak perlu harus dipikirkan apakah teman yang tersebut mau menerima atau tidak. Karena pada dasarnya orang penerimaan terhadap sesuatu itu bisa ada 3 sikap. Yang pertama, pada saat diceritakan langsung tertarik.
Yang kedua, pada saat diceritakan, dia nggak begitu tertarik, masih perlu waktu untuk mengolah dan berpikir, merenung dan sebagainya. Kenapa? Karena dia butuh pertimbangan-pertimbangan. Yang ketiga, pada saat tersebut dia mungkin menyatakan menolak, tapi sesungguhnya itu tidak mutlak dia menolak, karena ada keraguan, ingin melihat bukti dulu sebenarnya. Cuma dia memantau dari kejauhan, dia tidak mau mengecewakan orang yang mengajak, gitu ya. Itu sudah fitrahnya. Karena kalau ada informasi baru, kalau orang tersebut menolaknya, itu sesungguhnya dia tidak akan murni 100% menolak. Kenapa? Karena ketika dia bilang menolak, dia masih terngiang-ngiang, apa betul ya? Apa iya ya? Nah, itulah yang mengakibatkan pikiran bawah sadarnya merespon dan mengejar mencari kira-kira apa. Akhirnya apa? Yang tadi menolak sebuah informasi baru itu, dia akhirnya mencari referensi lain, apa betul yang dikatakannya itu, dan menjadi sebuah bahan pertimbangan dia untuk segera mengambil keputusan baru. Jadi pada dasarnya, kalau ada informasi baru, kalau ada orang yang sebenarnya menolak, sesungguhnya tidak pernah menolak. Karena pada saat ada informasi baru tersebut, itu akan menembus kritika area, masuk ke dalam pikiran bawah sadar, dan akhirnya terjadi perbandingan data di dalam pikiran bawah sadarnya. Ketika dia mulai membaca sendiri atau tidak, akhirnya data-data yang awal itu menjadi persentasinya lebih mengecil dibandingkan dengan data yang baru yang dia dapat. Disitulah berubahnya sebuah pilihan, disitulah berubahnya sebuah keyakinan. Ya. Jadi tidak mutlak bahwa sesuatu pilihan itu kita langsung serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kita harus berikhtiar dengan cara mencari sebanyak-banyaknya referensi, ya, yang bisa menarik kesimpulan akhir yang sementara. Jadi sebuah kesimpulan di dalam kehidupan ini tidak ada kesimpulan yang mutlak sebenarnya. Ya, semuanya relatif. Kalau mutlak itu milik Yang Maha Kuasa. Ya. Jadi termasuk juga dengan persoalan melihat orang yang punya karakter seperti A, seperti B, apakah dia mutlak seperti itu? Tidak. Karakter seseorang itu bisa kita create, bisa kita bentuk, bisa kita ubah, ya. Ubah dalam arti mengedit, tidak bisa mengganti 100%. Itu sudah fitrahnya seperti itu. Ya. Bukan hanya sekadar dalam sikap, dalam sudut penampilan pun banyak orang yang akhirnya berubah gayanya, cara penyampaiannya, cara penampilannya, gitu ya. Sehingga kepribadian intinya berubah. Ya. Apakah itu harus seiring dengan rezeki yang berkelimpahan yang datang? Tidak juga. Jadi kehidupan berubah itu bukan dari faktor rezeki yang duluan. Justru kondisinya ini terbalik. Sesungguhnya terbalik. Bukan berubah kehidupan secara finansialnya baru berubah sikap, bukan. Kehidupan seseorang itu bisa berubah secara finansial karena adanya sebuah faktor orang tersebut mulai memantaskan diri,
Jadi ini faktor pemantasan diri sebenarnya. Apa orang ngedadak, oh dia kemarin begini, kok saya jadi kaya? Karena faktor pemantasan diri. Sekarang kalau dikatakan kaya apa sih? Sebagian orang melihat bergelimpangan harta, banyak uang, banyak tanahnya, ya. Itu kan secara mungkin secara harfiah, gitu ya. Tapi itu kan sebuah kondisi, outcome, sebuah hasil itu. Lalu bagaimana orang belum punya apa-apa untuk bisa punya seperti itu? Kerja keras. Salah satunya. Tapi yang penting, yang tidak kalah penting adalah kemauan untuk memantaskan diri. Orang kaya itu fitrahnya adalah dikatakan kaya kalau dia sudah mau berbagi. Itu aja Pak, Om, Kang. Ya, itu kok ya, hanya mau berbagi. Tidak ada hal yang lebih kok. Kalau orang masih mengkoleksi, tidak mau berbagi, apakah orang kaya? Bukan. Dia masih jadi kolektor. Ya. Orang kaya itu memiliki mental berbagi. Gitu ya, teman-teman. Jadi berbagi dalam hal apa? Banyak sekali. Ya. Saya melakukan itu, ya. Banyak orang melihat bahwa, wah, Pak Dharma, Om, Kang, sukses ya. Ketika orang bilang sukses, saya mengucapkan amin, ya. Karena apa? Itu prasangka baik terhadap kita, ya. Prasangka baik itu menjadi sebuah doa. Karena ada kalanya orang, wah udah jadi bos ya, lalu direspon, bos dari mana? Ya, disangkala begitu. Akhirnya kondisinya menjadi bertentangan antara sebuah keinginan, impian dengan harapannya. Itu menjadi terhambat. Itu jadi pemahaman sebuah keyakinan itu bukan pada tataran sekedar paham, tapi langsung mempraktekannya. Berbagi, ya berbagi. Ya. Jika memang itu disampaikan tanpa pamrih, sampaikan. Jika memang pamrih, ada nilai yang harus dibayarkan, sampaikan. Gitu. Jadi berbagi itu luas, bisa dilakukan oleh siapa saja, bisa dilakukan kapan saja, bisa dimulai kapan saja. Ada orang ketika diminta untuk berbagi, wah nanti nunggu saya kaya. Awas kalau gue kaya gue beli itu. Biasanya kalau orang sudah termakan emosi, munculnya seperti itu. Awas kalau gue kaya gue beli semua. Tapi dengan nada marah. Kira-kira gimana ya? Konsep law-nya bagaimana ya? Dapat gak ya? Law of attraction. Nah, jadi dalam hal-hal konsep menjemput rezeki itu sering saya alami, dan ini juga baru saya alami beberapa hari ke belakang. Ya. Saya berbagi saja. Kalau betul ada orang yang membutuhkan, berbagi. Ya. Dan diniatkan tanpa pamrih. Dan nggak perlu disampaikan bahwa saya itu sedang dalam kondisi serba kekurangan, ya. Tidak perlu.
Karena dengan kita berbagi kepada seorang A misalkan, kita tidak perlu berharap si A ini akan membalas kebaikan kita. Saya kemarin tuh dapat ini loh, betul, ketika ada kesulitan akan ada kemudahan, ketika ada kesulitan akan ada kemudahan, ya. Dan itu saya alami sendiri. Saya mengalami sebuah kondisi kesulitan, lalu saya berbagi tanpa pamrih, dan akhirnya ada sesuatu yang saya harapkan. Waktu itu saya tidak kondisi ada secara finansial, akhirnya saya dapatkan sesuatu itu secara gratis. Harusnya kan saya mendapatkan sesuatunya itu saya harus keluar uang, ya, gitu. Itulah cara hukum alam dari Allah itu. Tuhan itu membuat bagaimana sebuah ada aksi interaksi dalam energi kebaikan. Lalu dahsyatnya, sebentar saya belok dulu. Jadi dahsyatnya adalah saya punya keyakinan bahwa menolak pemberian dari orang yang saya berikan bantuan itu bukan berarti saya menolak rezeki. Saya ingin melatih diri saya itu secara ikhlas itu seperti apa, ya. Jadi orang ikhlas itu bukan berarti memberi kita dalam kondisi sedang bergelimpangan harta kita ngasih. Itu ikhlasnya mungkin tidak begitu dahsyat mungkin, ya, dibandingkan ketika kita membantu seseorang dengan ikhlas, lalu kita kondisinya benar-benar serba tidak punya sesuatu, lalu orang dibantu itu mau ngasih sesuatu sebagai imbal jasa, lalu kita tolak. Nah, itu sebuah pertentangan batin yang luar biasa. Ini saya alami dalam beberapa hari ke belakang. Tapi ini latihan menjadi ikhlas itu kayak seperti itu. Dan ternyata konsep ikhlas ya seperti itu, kalau kita jalani benar-benar dengan sebuah keyakinan dan kita praktekkan, ya, hanya dalam hitungan berapa jam, ya, kalau saya hitung mungkin bisa hitungan sekitar 8 jam, ya, maka ada orang yang transfer, ya, transfer uang, dan saya yakini nilainya ini bisa lebih 10 kali lipat dari mungkin orang yang akan ngasih saya. Dahsyatnya di sini, ya. Luar biasa nih. Jadi seni ikhlas. Jadi ya, ikhlas itu seni, ya. Jadi memberi itu luar biasa. Memberi yang luar biasa, bahwa kita menguji bahwa diri kita itu punya sebuah keikhlasan atau tidak, itu memberilah dalam kondisi saat kita memang benar-benar dalam kondisi kita butuh. Nah, keren nih, ya. Saya mengalami sendiri fenomena seperti itu, bukannya sekedar teori, bukannya sekedar konsep tentang ikhlas, tapi mempraktekannya. Nah, ini yang dahsyat, yang kata praktisi pikiran itu adalah mindsetnya diubah, ya, atau menerapkan law of attraction, ya, LOA, ya. Jadi kalau teman-teman bisa searching ke Google LOA, ya, nanti akan ketemu tuh apa tuh bagaimana konsepnya, ya. Nah, inilah
bentuk implementasi ikhlas gitu ya di dasar. Sebenarnya ini bukan pengalaman pertama ya, ini udah pengalaman yang kesekian. Ini yang ingin saya coba perkuat lagi dalam segala aktivitas ya. Terus memberi ya. Nah ini ya, jadi termasuk juga judul ini ya, bagaimana nanti saya caranya, yang penting saya memberi, menjanjikan, dan insya Allah akan saya tepati itu ya. Oke. Jadi mempraktekkan konsep ikhlas ya, mempraktekkan tentang apa tadi, mengukur untuk bahwa memberi itu betul-betul tanpa pamrih itu bagaimana rasanya ya. Jadi di sini dalam persoalan ini bukan lagi logika yang bermain ya. Mohon maaf saya agak belak kiri kanan ini. Jadi bukan sekedar logika. Kalau pakai itu dengan logika, ketika kita sudah memberi dan niatnya ikhlas, ada orang yang akhirnya menganggap itu sebuah jasa imbalan terhadap kita. Kalau pakai logika, mungkin kita akan ambil peluang itu ya. Tapi kalau kita mau betul-betul mempraktekkan bagaimana ikhlas itu, maka bukan lagi logika yang dipakai ya, hati. Dengan hati katakan gak usah ya. Lalu setelah itu akal menyesal. Mungkin ada pergolakan antara sesah, kenapa tadi nggak diterima ya. Ya. Kalau masih ada muncul di benak dalam pikiran kita muncul seperti itu, artinya kita menyesali, dan itu dipastikan ya, aksi interaksi di alam semesta ini jadi terhambat. Nah, jadi kalau muncul itu hilangkan, alhamdulillah, terus ucapkan rasa syukur, alhamdulillah, tinggal tunggu keajaibannya. Tapi keajaibannya juga kapan ya keajaibannya? Kok belum datang ya? Nah, keganggu lagi ya. Berarti masih belum siap ikhlas. Jadi kalau sudah kita berbagi, lupakan. Jangan mengingat kebaikan bahwa itu kebaikan saya, lupakan saja ya. Termasuk kalau dijolimi, saya udah biasa. Bukan udah beberapa kali seperti itu ya, sudah membangun besar, tapi saya nggak perlu cerita lah, nanti malah mengingat kebaikan ya teman-teman. Jadi silakan sesuai dengan judulnya ya, giveaway pulsa. Silakan di YouTube-nya channel saya Dharma Inspirator ya, yang bisa menyimak tentang video yang saya kasih judul di atas ini ya. Itu resume, dan kalau semua yang terbaik akan mendapatkan kiriman pulsa ya, hitung-hitung sebagai pengganti kuota Anda. Oke. Dan tapi syaratnya tadi subscribe, like. Maaf digoyang nih ya, karena saya juga akan sebentar lagi sampai ya. Jadi intinya yang mau ikut kesempatan meraih ya, silakan komentar aja. Komentarnya tidak perlu harus tersanjung atau apa ya.
komentarnya mau kontra silahkan ya, mau pro juga bagus ya, gitu. Jadi bebas-bebas saja, suka-suka ya, begitu ya. Mungkin teman-teman berpikiran, wih ini banyak pulsa nih. Amin, saya aminkan aja, kan dengan aminkan begitu menjadi doa. Ya. Oke, sudah siap. Dalam hitungan meter lagi ini sampai. Oke, saya harus absen dulu. Oke, baik teman-teman, itu saja ngopi pagi hari ini ya, ngomong sendiri tukang hipnoterapinya ya, gitu. Ajak teman-temannya lihat channel saya ya, doanya luar biasa bagi teman-teman ya. Semakin banyak rezeki saya, semakin saya siap mau berbagi dengan teman-teman lagi. Itu saja, terima kasih karena sudah sampai jumpa di video mendatang dalam konsep saya ngomong sendiri ya, sebagai seorang tukang hipnotis terapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.